Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah dia terpesona denganmu dari hal apa aja ya. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontaknya itu ada di description box atau cari Instagram tarot aku di Instagram ya. Suka ada yang alasan gini, kamu nggak punya Instagram. Ya udah sih, ya gimana dong, coba pinjam Instagram temannya ya kalau nggak mau bikin Instagram gitu solusinya. Kita kan mau cek energi pandangan seseorang ya. Aku bakal kasih waktu kalian untuk membayangkan seseorang yang mau dicek energi ya dia. Oke, silakan. Udah, kita mulai. Dia terpesona padamu dari hal apa aja? Dari hal ya, dia terpesona padamu. Kamu tuh katanya orangnya tuh asik, menyenangkan katanya. Bisa diajak main, bisa dijadiin pacar. Walaupun bukan pacar, belum tahu nih udah jadi pacar apa belum ya kan. Pokoknya bisa diajak main, bisa dijadiin teman, bisa dijadiin pasangan, kayak keluarga juga bisa dijadiin apa lagi, teman tapi mesra bisa juga ya, friendzone terus ya. Gak jadian. Nah pokoknya kamu tuh orangnya menyenangkan, asik, walaupun kadang ada ada percikan-percikan emosi di antara kalian, tapi tetap dia melihat kamu yang bagian positifnya kebanyakan daripada negatifnya. Bisa ini having fun each other, saling enjoy, menikmati hubungannya, kedekatannya. Ini nggak semuanya pasangan kalian ya, masih ada yang kayak PDKT, ada juga yang memang yang temenan, terus kayak crush someone gitu ya, mungkin dia crush kamu atau ya pokoknya gitu deh ya. Nah kamu ya, dia terpesonanya ada sisi kamu tuh yang misterius, yang bikin dia penasaran, yang bikin dia pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Kamu itu ngangenin katanya. Kangen apanya nih ya? Kangen ngobrol sama kamu, ada yang kangen komunikasi sama kamu, bisa sharing, bisa cerita ya. Terpesonanya ada yang karena kamu bantu dia move on, memberikan warna baru dalam hidupnya. Kayak beda aja, unik. Hadir kamu tuh unik, gak kayak orang-orang yang hadir dalam hidup dia, yang nyusahin, yang repotin gitu ya. Kamu tuh kasih warna buat dirinya dia, bikin dia baper, bikin dia jatuh cinta. Itu juga terpesona. Apalagi kalau mereka gak gampang jatuh cinta, gak gampang tertarik ya sama seseorang. Nah kamu itu bisa bikin dia tercandu-candu, Dan di sini tuh kan tadi aku bilang ada komunikasi yang intens juga bikin dia terpesona. Terlihat mungkin enak diajak bicara, nyambung, klik, satu frekuensi ya obrolannya gitu, berbobot, berkualitas. Kamu seseorang yang kalau diajak ngobrol tuh ada faedahnya gitu ya, obrolannya tuh ada isinya ya, bukan tong kosong ya yang gak jelas, haho ngangong ngobrolnya. Ada kan yang ngobrolannya tuh gak ada faedah, gosip-gosip doang ya kan. Nah di sini kamu bikin dia merenung, bikin dia berpikir. Misalnya dia nggak tahu sesuatu atau dia nggak bisa introspeksi, kamu ngobrol sama dia, dikasih tahu nih ya sama kamu A B C D, akhirnya dia berpikir, dia berubah, pikiran dia lebih terbuka, open minded. Dia merasa ada ikatan sama kamu, ada sebuah chemistry yang sulit buat dia jelaskan. Ada apa sih di antara kalian gitu ya, ada ikatan apa sih, ikatan cinta atau apa nih gitu ya. Dia sulit kadang mendeskripsikan hubungan kalian atau perasaan kalian seperti apa. Terpesonanya ada yang terpesona karena kamu cuek, kayak kadang cuek, kadang clingy, kadang bucin, kadang-kadang gitu ya. Suka bingung dianya juga ya. Tapi terpesonanya ada yang kayak pengen melepaskan dari kamu tapi sulit gitu loh.
Nah itu yang merasa sudah terikat. Ada yang bilang kamu tuh bucin atau clingy, jadi dia merasa dicintai dan merasa disayang gitu loh. Aneh ya. Ya udah pokoknya gitu. Ada yang ngerasa kamu bucinnya kamu tuh jadi kayak dia ngerasa dicintai, disayang. Mungkin selama ini dia merasa nggak ada yang peduli sama dia gitu ya. Terpesonanya ada yang dari visual, cara kamu berpakaian, cara kamu bicara, komunikasi ada. Coba kita lihat lagi deh, kita cek dari kartu lain ya. Terpesonanya jatuh kartunya. Dia terpesona padamu. Terpesonanya ini sama nih kartunya yang keluar ya. Ada yang bilang kamu tuh kenapa sih tertutup atau menutup diri. Kalau kalian nggak komunikasi, ada yang bertanya kenapa kamu menutup diri dari dia, kayak ngeblok dia. Ngeblok tuh nggak harus yang saling ngeblok ya. Ngeblok tuh kayak ngeblok nggak saling bicara aja gitu, kayak menjauh ya. Terpesonanya ada yang ngerasa kayak klik, jadi kayak sefrekuensi aja gitu sama kamunya. Mungkin selama ini dia nggak nemuin seseorang yang kayak kamu, yang apa sih, se-equal itu ngobrolnya, pemikirannya sama, level pemikiran, kecerdasan atau emosionalinya itu sama menurut dia. Terpesonanya ada yang kadang dia tuh gemes kenapa kamu gak jujur. Contoh, dia ngerasa kamu tuh udah jatuh cinta atau sayang lah sama dia, tapi kamu tuh kayak menunjukkan seolah-olah gak peduli, gak butuh dia, cuek sama dia juga. Ada yang terpesonanya tuh pengen ngajak kamu ngedate, dating, ketemu, ngobrol ya. Mungkin ya awalnya tuh terpesonanya dari sosial media, lihat foto aja atau apa, belum pernah ketemu. Nah ini ada orang yang pengen ketemu dan dia merasa senang, happy dekat sama kamu. Pembawaan kamu yang tenang dan menenangkan dia, atau dia ngerasa nyaman dekat sama kamu. Gak terlalu banyak bicara, gak terlalu cerewet, bawel, annoying. Kamu tuh bisa diajak diskusi, diajak ngobrol, sharing apa aja. Dari sharing itu dia ngerasa terbantu kayaknya sama kamu. Kamu kasih advice, saran atau mindset kamu mungkin ya, out of the box. Itu yang dia butuhkan sebenarnya. Terpesonanya ada nih banyak perubahan di dalam diri kalian itu yang wow, amazing. Mungkin dia amazed sama kamu, perubahan diri kamu. Apalagi kalau kenalnya tuh udah lama banget ya kan. Jadi dia tahu tuh step by step perkembangan perubahan diri kamu. Kamu tuh kalau dalam mengambil keputusan tuh dipikir-pikir dulu, penuh pertimbangan katanya. Kedewasaan kamu sih. Like apa ya? Likewise kayak bijak gitu. Kamu tuh orang yang cukup bijak, terutama dalam mengambil keputusan. Gak egois ya, kamu tuh gak egois, kayak memikirkan orang lain juga gitu istilahnya ya. Dan ada yang terpesonanya sama effort kamu. Kamu tuh seseorang yang berusaha, mau effort ya, walau kadang energinya misterius. Ada yang ngerasa tercerahkan hadirnya kamu di dalam hidupnya dia. Kita cek lagi. Kamu tuh seseorang yang dia impikan katanya. Seseorang yang dia idam-idamkan. Kamu tuh tipenya dia. Beberapa hal di dalam diri kamu tuh ada. Beberapa hal di dalam diri kamu tuh termasuk standarnya dia dalam mencari pasangan. Sosok pasangan ideal tuh kalau ditanya tuh ya kamu jawabannya. Cie. Terpesonanya ada yang terpesona melihat ya dari sisi karir kayaknya. Kamu seseorang yang cukup financial stabil, karir stabil katanya nih. Kamu tuh fokus sama apa yang kamu kerjakan. Fokusnya tuh kayak menghasilkan gitu loh. Ibaratnya bukan fokus-fokus sibuk aja, tapi itu produktif, ada sesuatu yang dihasilkan dan orangnya welcome. Misalnya ya, dia datang ke kamu ada masalah, terus kadang dia happy atau apa, dalam keadaan apapun kamu tuh selalu menerima dia ya kan. Ada orang yang pas lagi sedih, lagi susah nggak mau gitu ya dekat-dekat, kamu nggak milih-milih katanya.
Ada yang cuek, terpesona karena cueknya kamu nih. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak penasaran bisa atau merasa tertantang karena kamu cuek banget gitu. Ada yang terpesonanya karena ini fisik kamu ya. Ada yang ngerasa fisik kamu tuh ideal katanya nih. Apalagi nih terpesonanya nih. Kamu tuh bikin dia tuh pengen komunikasi, bikin dia pengen deket, bikin dia pengen tahu kamu lebih jauh lagi, bikin dia ini tertarik gitu loh untuk membangun sebuah komunikasi, sebuah hubungan. Ada yang sukanya kamu itu welcome, hangat ke dia atau hangat ke siapapun. Dia bisa melihat cara kamu bersosialisasi, dia bisa ngebaca sih kamu tuh kalau sama circle kamu tuh gimana, sekeliling kamu. Ada yang terpesona ini melihat perkembangan diri kamu sih dari waktu ke waktu. Ada yang bilang kamu tuh kenapa kalau lagi kerja tuh susah dicari, susah diajak komunikasi, sibuk gitu ya. Jadi ada yang ini nih kayak meminta perhatian kamu ketika kamu lagi sibuk. Kayak kamu sibuk banget sih, nggak cari aku, nggak komunikasi, nggak tanya kabar aku gitu. Ada yang kayak gitu. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ada yang bilang kamu tuh intuitif. Intuisinya kamu tuh bagus katanya nih. Kayak tahu banyak hal. Nah, ada yang bilang kamu itu punya rasa self-love, cara mencintai diri kamu. Ya, kelihatan kamu tuh mencintai diri kamu, peduli, care, ada self-respect untuk diri kamu sendiri. Baru aja aku ngomongnya itu, kan ada kan self-respect. Ya, jadi self-respect ini yang bikin orang tuh jadi kayak kamu tuh peduli sama diri kamu. Jadi kayak orang-orang yang punya self-respect itu kelihatan orang-orang yang lebih atraktif di mata orang lain. Ada yang berawal dari pertemanan ya, friendship kalian tuh. Jadi kayak ya itu, mungkin kamu suka bantu orang, suka menolong orang, teman-teman kamu. Dan kamu tuh suka support yang lainnya, tuh suka support dia juga. Kamu memberikan dukungan buat dia. Mungkin kamu suka mendukung dia tuh ngerasa jadi kayak punya seseorang gitu loh. Kayak have someone yang selalu ada, available, dan selalu support dia di belakang dia. Mungkin beberapa dari mereka jadi berubah ya. Contoh, dari sisi religius, dia jadi rajin ibadah gara-gara kamu ya. Entah mencontoh kamu, kamu menginspirasi dia, atau dia terbantu, diajarkan, atau apalah dari kamu. Tapi ada juga yang terpesona karena ya kamunya sendiri yang religius. Ya, jadi kayak ada sisi kamu tuh bagus dalam keagamaan, hubungan kamu sama Tuhan bagus, mungkin rajin ibadah, rajin berdoa juga. Ya, spiritual kamu tuh bagus. Terpesonanya dia ngerasa ada chemistry yang kuat di saat kalian bertemu itu, kayak dia ketarik gitu loh sama kamu. Kadang kalau ditanya dia tuh tertariknya apa dari kamu, bingung juga mungkin dia jawabnya ya. Ya kan, karena cinta itu buta, ya nggak? Love is blind. Tapi chemistry sih, ada chemistry yang kuat ya. Dia menikmati nih, enjoy waktu bersama kamu, lagi berdua juga enjoy, waktu komunikasi, ngobrol juga enjoy, spending time bareng kamu juga enjoy. Dan ada sebuah attraction, entah kenapa dia ngerasa ketarik terus sama kamu. Sekalipun misalnya dia jauh, dia dekat sama siapa, ntar balik lagi ke kamu. Gitu ya. Attraction-nya udah kayak gitu magnetnya. Coba kita cek lagi. Dia terpesona padamu. Ada yang terpesona bagaimana cara kamu merawat diri kamu, cara kamu peduli sama diri kamu, entah kamu melakukan perawatan atau apa gitu ya. Perubahan secara visual, kayak misalnya kamu makeover atau apa, atau perubahan inner beauty kamu gitu ya.
Ada sih yang terinspirasi nih, kayak mencontoh kamu, misalnya kamu pakai apa, tahu apa. Aku nggak ngerti, pokoknya di situ ketarik energinya kayak dia mencontoh kamu, mengikuti kamu lah gitu. Mengikuti gaya hidup juga bisa. Kalau kamu misalnya sehat, dia tuh hidupnya nggak sehat, jadi dia suka ngikutin kamu terus hidupnya jadi sehat gitu ya. Dan terpesonanya, ada yang terpesona ini apa, cara kamu menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi ada juga yang terpesona kamu itu sekelilingnya tuh orang-orang positif gitu, teman-teman kamu, circle-nya kamu tuh positif, orang-orang baik lah gitu istilahnya. Mungkin nggak ada yang toksik atau negatif, bukan tipe-tipe circle yang negatif, tipe-tipe yang pergaulan bebas gitu, mungkin enggak kali ya. Nah, ada yang terpesona kamu tuh beberapa ya, banyak dari kalian itu morning person. Kalau ke morning person kan kebanyakan orang-orang yang apa sih, kayak orang-orang yang positif gitu ya. Dan penyabar, ada yang penyabar nih, sabar kamu tuh katanya penyabar. Dan ada yang terpesonanya kayak kamu tuh menganggap dia penting, jadi beberapa hal kelihatan banget kalau kamu care, perhatian, dan dia tuh ngerasa dipentingin banget sama kamu, dia ngerasa diprioritasin banget sama kamu ya. Dan dia ngerasa kayak apa-apa tuh ya kamu ngurusin dia, pentingin dia. Dan ada yang ngerasa kamu tuh kayak rumah ya, like home, apa-apa dia cari kamu, tanya apa-apa dia tuh hubungi kamu, pokoknya you are one call away lah gitu. Nah, di sini juga kamu tuh kayak kasih space ke dia. Kamu membiarkan dia bebas, membiarkan dia tuh nggak yang terkekang banget. Ya terserah dia mau ngapain gitu. Dan dia jadi nggak takut untuk menjadi diri sendiri. Ya. Terpesonanya ada yang ini loh, kayak sadar, kok kamu bisa bikin dia sebaper itu. Mungkin beberapa dari mereka kayak susah buat baper, buat jatuh cinta susah. Tapi pas sama kamu kok bikin dia jadi kepikiran kamu terus, baper sama kamu ya, bikin dia jadi cari-cari kamu juga. Nah, cara kamu ini mengejar goals kamu, cara kamu menginginkan apa yang kamu mau tuh itu kelihatan banget. Jadi kayak kamu tuh tipe-tipe orang yang optimis, ambisius, passionate dalam hidup juga. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu go for it. Dan kamu mungkin ya beberapa tuh mencapai keinginan kamu tuh sendiri, independen atau kerja keras sendiri, dan mereka tuh suka ya, jelas lah gitu, goals hidup kamu tuh jelas, arahnya kemana, tujuannya apa ya. Jadi beberapa tuh ya kagum sih jatuhnya nih, terpesona dan kagum ya. Coba kita lihat lagi. Sorry aku agak-agak berisik di luar. I cannot make them stop to speak. Kayak aku nggak bisa membuat orang lain untuk stop berbicara atau stop berisik. Nah, kita lanjut lagi ya. Yang membuat dia terpesona padamu dari sisi apa? Nah, dia terpesonanya nih, nah mereka ini kan kayak pernah patah hati, heartbreak gitu ya, sakit hati. Nah, kamu tuh membuka hatinya dia untuk healing ya, kamu membuat dia healing, kesakitan dia tuh kayak terobati nih, luka-lukanya tersembuhkan. Dan di sini terpesonanya ada yang kayak lupa aja gitu sama hal-hal yang bikin dia sakit hati sebelumnya. Jadi mungkin orang ini pernah patah hati, pas kamu hadir tuh jadi merasa dicintai, dipentingin, disayangin. Jadi dia merasa very important person buat kamu. Ada yang merasa banyak kesamaan, kemiripan nih, kayak kalian tuh kayak mirror, ada persamaannya. Dan dia ngerasa ini sih kayak apa ya, mungkin kamu suka ngasih kata-kata something sweet ya, kayak kamu cantik, kamu ganteng, kamu apalah. Dan dia tuh merasa dipuji, disayang gitu loh, merasa dihargai juga sama kamu ya. Dan terpesonanya kamu tuh dilihat sama dia kayak seseorang yang serius dalam menjalin hubungan, kayak bisa diajak komitmen, kayak bukan orang yang bukan orang yang kayak asal-asalan lah dalam hubungan, kayak take seriously in relationship gitu ya. Tuh kan, kamu ada yang bantu dia healing, ada yang bantu dia berkembang, bertumbuh.
kamu juga auranya positif, mindsetnya positif. Yang tadi aku bilang sebelumnya kan, mindset kamu tuh adalah sesuatu yang bikin dia tertarik. Nah, abundance, kamu tuh seseorang yang sejahtera. Kalau dia tipenya goals oriented atau dia tipenya material things, kalau dia ngelihat kamu tipe yang udah mapan, pintar cari uang gitu ya, cerdas mengelola keuangan, nah dia pasti ketarik sama kamu. Ibaratnya tuh kalian satu frekuensi. Bukan berarti dia matre, menginginkan uang kamu, tapi dia ngerasa, ih kamu pintar, cerdas dalam mengelola material things ya. Dan terpesonanya ya banyak keberkatan, blessing yang hadir dalam hidup kamu. Tuh kan? Dia merasa ini nih, strong connection, merasa terkoneksi sama kamu. Jadi kayak dia ngerasa kok terkoneksinya sama kamu, padahal sama yang lain sebelumnya biasa aja nih. Biasa aja sama orang-orang yang dekat sama dia. Tuh, ada yang ngerasa pas ketemu kamu jadi pengen punya pasangan yang serius. Ada yang ngerasa kayak, aduh pengen deh punya pasangan yang serius kayak kamu. Jadi ada yang kepikiran buat menjalin hubungan yang serius sama kamu ini. Ya, untuk punya komitmen. Dan kamu tuh kayak dilihatnya ya, sayang atau cinta sama dia, perhatiannya itu unconditionally ya. Ibaratnya tuh kamu mencintai dia tuh kayak unconditional love gitu ya. Kayak tanpa syarat. Dia misalnya merasa insecure, merasa kurang, tapi kok kamu bisa sesayang, secinta itu dan perhatian sama dia. Kamu menerima dia apa adanya, kekurangan dia, bukan cuma kelebihannya aja. Dan banyak nih kamu itu membawa pengaruh positif buat hidupnya dia. Ibaratnya kamu memberikan pengaruh lah buat dia. Kamu membuat dia jatuh cinta juga, membuat dia bertumbuh, berubah, berapa lagi nih? Membuat dia juga jadi lebih baik. Ada yang terpesonanya apa ya? Ada ini ya, sexual attraction. Kayak kamu tuh bikin dia kayak apa ya, ada hasrat gitu loh, ada pengen ada sexual attraction, sentuhan physical attraction sama kamu. Apalagi kalau mereka tuh love language-nya itu physical touch, jadi kayak pengen ada sentuhan sama kamu itu ya. Udah, kayaknya itu aja deh. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku akan kasih yes or no question ya. Kalian pilih aja nih jawabannya, ada yang yes or no. Dan terserah kasih pertanyaannya apa. Aku shuffle dulu. Nanti bisa di post dulu kalau mau pikirin pertanyaannya. Oke, udah. Jawabannya adalah yes. Ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, and don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.